Tepat hari ini, tanggal 4 Mei, skuad timnas Indonesia berangkat ke Paris untuk mempersiapkan diri menjalani pertandingan babak play-off melawan Guinea, untuk memperebutkan satu tiket yang tersisa menuju Olimpiade. Menimbang dari segi kekuatan, Guinea berada di peringkat ranking 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di ranking 134 dunia. Sebetulnya dari segi ranking dunia, Guinea sedikit lebih rendah dari Irak yang berada di ranking 58 dunia. Namun untuk kekuatan sepak bola kelompok usia, Guinea lebih diunggulkan daripada Irak. Selain itu, dari total pemain yang dipanggil timnas Guinea untuk menantang Indonesia di Paris, setidaknya ada 20 pemain yang berkompetisi di luar negeri, dan 16 diantaranya bermain di Liga Eropa. Artinya, kekuatan Guinea yang akan berhadapan dengan Indonesia betul-betul diperhitungkan. Walau begitu, Indonesia kini sudah mulai bangkit dan mulai mengatur strategi agar mampu kembali menampilkan performa terbaiknya saat melumat sejumlah tim unggulan, termasuk Korea Selatan yang notabene adalah salah satu raksasa dunia, yang peringkat ranking FIFA-nya jauh di atas Guinea. Korea sendiri berada di peringkat 23 dunia. Namun dengan penampilan impresif para pemain Indonesia, Korea mampu dilumat dengan statistik pertandingan yang dikuasai oleh Indonesia. Walau dalam hal ini Guinea lebih diunggulkan dari Indonesia, namun jika para pemain memiliki tekad besar, dan bisa menampilkan performa terbaiknya, sangat mungkin jika Indonesia mampu meraih kemenangan saat melawan Guinea. Skuad Garuda Muda terbang ke Paris, Prancis pada tanggal 4 Mei ini, untuk mempersiapkan diri menghadapi Guinea. Untuk pemain skuad Garuda sendiri, semua pemain yang berkompetisi di Piala Asia U23 Qatar kemarin dibawa ke Paris. Kecuali Justin Hubner, yang memang harus kembali ke klubnya di Jepang, sebab sudah habis masa izinnya dari klub. Namun pihak PSSI mengusahakan agar Justin bisa diberi izin kembali untuk membela Indonesia, demi tiket Olimpiade yang pertama kalinya, dan sangat sayang jika dilewatkan. Pasalnya kesempatan itu tidak mungkin terjadi dua kali seumur hidup, sebab Olimpiade hanya dikhususkan timnas U23. Walau kehadiran Justin belum bisa dipastikan, akankah dia mendapat izin untuk bisa segera menyusul rekannya di Prancis, ataukah tidak? Namun kekosongan itu, besar kemungkinan akan diisi oleh Elkan Bagot juga Dewangga, yang mana PSSI juga sudah mengirim surat pada klub yang dibela Elkan Bagot di Liga Inggris. Begitu bersemangatnya para supporter timnas Indonesia, untuk terus mendukung di turnamen internasional. Bahkan setidaknya sudah lebih dari 120 supporter yang sudah menantikan laga melawan Guinea di Prancis. Dan kemungkinan jumlah supporter Indonesia akan terus bertambah hingga pertandingan dimulai pada tanggal 9 Mei. Hanya butuh satu kali kemenangan dari dua laga untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Martin Paes yakin Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026. Tak ingin pensiun dulu sebelum kembali mengunjungi Indonesia, Cristiano Ronaldo dalam waktu dekat akan gemparkan Indonesia jelang pensiun dari dunia sepak bola. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Indonesia lead. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, is absolutely magnificent. First time shot blocked, strike with a shot, oh, I say! What a goal! Merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Usai resmi menjadi warga negara Indonesia, pesepak bola kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 14 Mei tahun 98 tersebut berharap bisa segera membela Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia, melawan Irak serta Filipina di bulan Juni mendatang, dan sangat berharap dengan kehadirannya, mampu menambah kekuatan lini belakang sekaligus membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Berikut ungkapan Martin Paes usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Saya merasa bangga dan terhormat, jika bulan Juni nanti saya menjadi bagian dari skuad Garuda. Saya merasa bangsa ini sangat layak untuk tampil di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya, bermain sebanyak mungkin untuk timnas Indonesia yang saya banggakan. Itulah kata Martin Paes dilansir laman resmi PSSI. Tak hanya ingin membela timnas Indonesia saja, bahkan Martin Paes juga ingin berbagi ilmu serta menjadi contoh baik bagi para pemain muda Indonesia yang ia juga banggakan. Kehadiran saya di sini, sekaligus memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, di dalam maupun di luar lapangan.
karena saya juga ingin menjadi contoh teladan bagi generasi yang lebih muda, untuk generasi emas berikutnya, itulah ungkapan Martin Paes. Paes bahkan mengatakan, Indonesia memiliki supporter yang luar biasa, bahkan di luar dugaannya sebagai pesepak bola profesional. Martin Paes juga mengaku sangat mendukung dan berharap timnas Indonesia U23 mampu tampil di Olimpiade Paris, Prancis. Berikut ungkapan Martin Paes. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa digambarkan di Piala Asia U23, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas kebanggaan kita semua. Bahkan mereka loyal hingga di luar stadion. Maka dari itu, saya juga harus loyal pada mereka untuk saling menguatkan. Itulah kata penutup Martin Paes. Seusai resmi menjadi warga negara Indonesia, jika timnas Indonesia kelompok usia saja, mampu menggemparkan negara lain yang menjadi tuan rumah seperti halnya Qatar, dengan kehadiran ribuan supporter Indonesia mampu membuat suasana menjadi sangat meriah. Bagaimana jika timnas Indonesia mampu menjadi peserta Piala Dunia 2026? Tentu supporter Indonesia dengan penuh semangat, akan berbondong-bondong datang untuk turut serta mendukung, serta memeriahkan pesta sepak bola terbesar sejagat tersebut. Dan tentu dengan kehadiran supporter Indonesia yang dikenal kompak, meriah, dan ramah, akan menjadikan suasana semakin bergairah dengan saling sapa antar supporter negara lain dari belahan dunia. Thank you, Indonesia! Mega bintang dunia yakni Cristiano Ronaldo, berpotensi besar akan segera kembali mengunjungi Indonesia, dalam rangka laga uji coba bersama klubnya Al Nassr. Cristiano Ronaldo adalah legenda sepak bola dunia yang hingga saat ini masih aktif sebagai pemain kunci. Selain karena pencapaiannya sebagai pemain dengan pencetak gol terbanyak di dunia sepanjang sejarah sepak bola dunia, dia juga merupakan pemain terbaik dunia bersama Lionel Messi. Tidak cukup sebagai pemain terbaik dunia dengan mengoleksi jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan sosok CR7 merupakan ikon sepak bola dunia. Tidak cukup sampai di situ saja, Cristiano Ronaldo sekaligus sebagai figur bintang dunia, dengan segala kategori. Dalam artian, tokoh publik figur semua kategori. Bahkan dia sekaligus pemecah rekor dunia dengan jumlah penggemar terbesar di jagat bumi ini. Tidak cukup sampai di situ pencapaian superstar dunia tersebut, bahkan Ronaldo juga merupakan salah satu dari 50 manusia yang berpengaruh di bumi ini. Sebetulnya bukan hanya itu gelar dan pencapaian CR7, masih banyak pencapaian Cristiano Ronaldo sebagai superstar dunia yang memang menjadi salah satu sosok yang menginspirasi banyak orang di dunia. Dan menariknya, bahkan CR7 secara pribadi mencintai negara Indonesia, beberapa kali dia kerap menyapa penggemarnya dari Indonesia. Bahkan setidaknya Ronaldo sudah ke Indonesia sebanyak 3 kali sejak kedatangan pertama kalinya saat bencana tsunami di Aceh, untuk misi kemanusiaan dan memberikan bantuan untuk rakyat Aceh. Rencana kedatangan Ronaldo bersama klubnya Al Nassr disambut Guido Vinga, yang merupakan CEO Al Nassr. Kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah pendukung Al Nassr di Indonesia sangat luar biasa besar, terutama untuk penggemar Bang Dodo yang ada di Indonesia. Itulah kata Dito dalam unggahan tersebut. Kabar baiknya dan menariknya lagi, Dito mengatakan bahwa Al Nassr ternyata juga bakal memantau bakat para pesepak bola muda Indonesia. Ternyata mereka terpukau dengan penampilan gemilang timnas Indonesia U23 yang mampu menyingkirkan sejumlah tim unggulan Piala Asia, bahkan dengan statistik permainan yang meyakinkan. Dito mengaku sedang dalam pendekatan mengundang Al Nassr dan Cristiano Ronaldo untuk melakoni laga uji coba di Indonesia. Dan ternyata pembahasan itu disambut sangat baik oleh CEO Al Nassr yakni Mr. Guido Vinga. Dan menariknya, dan tak kalah penting adalah, kami juga membahas potensi talent scouting bagi pesepak bola muda potensial Indonesia yang ingin berkarir di Al Nassr untuk kolaborasi dengan sejumlah bintang dunia lainnya. Dito mengatakan, saya sampaikan pada Mr. Vinga bahwa Indonesia memiliki banyak pesepak bola muda bertalenta. Capaian Piala Asia U23 serta kualifikasi Piala Dunia adalah salah satu buktinya, yang mana turnamen itu semua justru diisi pemain muda potensial. Itulah ungkapan Dito. Dalam hal ini, Al Nassr sangat merespon baik. Bahkan pihak Al Nassr melalui talent scouting-nya, bahkan mereka sudah memantau talenta muda Indonesia, dan ternyata mereka tertarik. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini.
Agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.